Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Ashabul Kahfi dari kelompok 4 akan membahas makalah dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Web E-Learning. Tapi pada bab ini saya akan membahas bagaimana skenario penerapan model pembelajaran berbasis web e-learning. Terlebih kita ketahui, pada masa pandemi ini begitu pentingnya pembelajaran web e-learning karena ini adalah sebuah media untuk melangsungkan pembelajaran antar pendidik dengan peserta didik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tiga hal skenario penerapan model pembelajaran berbasis web e-learning. Yang pertama, yaitu penerapan pembelajaran berbasis web e-learning. Yang kedua, bagaimana penyelenggaraan pembelajaran berbasis web e-learning. Yang ketiga, ada dua tipe pembelajaran berbasis web e-learning. Baiklah, kita langsung saja bagaimana penerapan pembelajaran berbasis web e-learning. Penerapan pembelajaran berbasis e-learning adalah proses di mana siswa belajar tentang materi secara aktif dan mandiri. Di sisi lain, guru mengajar dan memfasilitasi siswa untuk memudahkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan e-learning sehingga terjadi interaksi antar guru dengan siswa. Pemanfaatan e-learning atau internet membuka peluang besar bagi siswa untuk mendapatkan berbagai sumber belajar. Kita ketahui bahwa internet di sana adalah sumber belajar ilmu yang didapatkan oleh pendidik dan peserta didik. Maka pada saat pandemi ini begitu pentingnya pembelajaran berbasis web e-learning. Baiklah, yang kedua di sini saya akan membahas bagaimana skenario penggunaan e-learning secara umum atau pada umumnya yang kita ketahui. Yang pertama, kita buka situs web e-learning yang akan kita gunakan. Situs apakah itu yang kita gunakan? Secara baik itu Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Yang kedua, daftarkan diri dengan mengisi alamat email dan password pada menu yang tersedia. Yang ketiga, mengisi data diri seperti nama lengkap, alamat rumah, alamat sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, mendapatkan email balasan dari situs web e-learning terkait berhasil atau tidaknya pendaftaran tersebut. Jika berhasil, maka akan diminta untuk verifikasi email. Yang kelima, apabila situs web e-learning itu berbayar, maka akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu. Sedangkan yang keenam, yakni setelah pembayaran atau pendaftaran berhasil, maka bisa mengakses situs web e-learning kapanpun atau dimanapun. Nah, apabila kita sudah mendaftarkan diri pada situs web e-learning yang akan kita gunakan, maka situs web e-learning tersebut dapat digunakan sebagai media pembelajaran kapanpun dimanapun. Terus, bagian yang ketiga, langkah yang ketiga atau hal yang ketiga yang akan saya bahas ya ini, dua tipe pembelajaran berbasis web e-learning. Apa saja itu? Yang pertama yakni sinkronus. Tipe yang pertama penggunaan e-learning yakni sinkronus. Sinkronus ialah proses pembelajaran berbasis dalam jaringan yang dilakukan pada saat yang sama antara pendidik dan pembelajar, di mana hal ini memungkinkan interaksi langsung terhadap pendidik dan peserta didik secara online. Contohnya Zoom, Google Meeting, Cisco Webex Meeting, atau lainnya. Nah, tipe yang kedua yakni asinkronus. Apa itu asinkronus? Asinkronus yakni pembelajaran yang dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Peserta didik dapat memilih kapan waktu untuk suatu pembelajaran berbeda dengan pendidiknya. Peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran kapanpun
sesuai rentang jadwal yang diberikan oleh pendidik. Pembelajaran seperti ini bisa berupa bacaan, simulasi, permainan, edukasi, maupun pengumpulan tugas. Contohnya, Edmodo, Edlink, atau Google Classroom. Nah, dari skenario penerapan tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana penerapan e-learning, bagaimana skenarionya, langkah-langkahnya untuk menggunakan e-learning, dan bagaimana tipe-tipe daripada penerapan e-learning. Yang pertama itu sinkronus, yang kedua asinkronus. Maka dari itu, semoga kita dapat memanfaatkan media ini secara baik dan berjalan dengan lancar. Jazakallah khair. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.